Dewa Perang. Bab 526. Kepercayaan diri Li Jae-suk. Untuk sesaat, Zheng Xiaoqi tercengang. Li Jae-jin bahkan lebih tercengang. Bang! Bayangan hitam itu terbang sejauh puluhan meter, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Ada getaran di bawah kaki mereka, seperti gempa bumi. Puci-puci. Cui Hongwan, yang jatuh ke tanah, berkedut, darah dan gigi bercampur di mulutnya. Ini. Zheng Xiaoqi terdiam. Apakah aku benar? Sepertinya seseorang terbang keluar. Kata Li Jae-jin kosong. Ayo dan lihat. Zheng Xiaoqi bereaksi dan segera berlari. Ngomong-ngomong, itu Ye Junlin. Pasti Ye Junlin yang dipukuli. Li Zaizhen bersikeras. Datang ke tempat kejadian segera. Tubuh Cui Hongwan masih berkedut. Apa? Ketika Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen melihatnya dengan jelas, mereka terkejut. Cui Hongwan. Ternyata itu Cui Hongwan. Bukankah itu Ye Junlin? Bagaimana bisa Cui Hongwan? Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen memasang ekspresi seperti hantu. Terlalu menakutkan. Setelah Cui Hongwan berkedut dan berjuang, dia berbaring lurus di tanah dan tidak bergerak. Seperti mati. Bagaimana mungkin seorang juara bertarung seperti Cui Hongwan terbang keluar dari ruang konferensi? Dari lantai 2 ke lantai 1. Luar biasa. Bukan. Ini. Li Jae-jin benar-benar ketakutan. Adegan orang-orang yang terbang turun barusan membuatnya tak terlupakan. Sebagai orang Korea, dia paling tahu seberapa kuat Cui Hongwan. Di hati orang-orang Korea, Cui Hongman adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa tubuh Cui Hongwan kebal terhadap peluru dan peluru. Suatu ketika Cui Hongwan berkelahi dengan geng tertentu dan ditembak 7 peluru. Tetapi itu tidak mencegahnya untuk menghancurkan geng itu sedikitpun. Ketujuh peluru itu hanya tertanam di kulit arinya. Tidak mampu menembus atau melukai tulang. Tubuhnya baja dan besi. Bagaimana ini bisa terjadi ketika Anda datang ke Huaxia? Apakah dipukuli seperti ini? Bagaimana seseorang bisa percaya ini? Apa yang masih kamu lakukan? Aku akan pergi menemui Ye Junlin. Zheng Xiaoqi segera berlari ke atas dan datang ke ruang konferensi. Tapi di mana ada orang? Ye Junlin sudah pergi. Itu pasti orang lain dari grup Yunting. Keberuntungan Ye Junlin sangat bagus. Dia benar-benar diselamatkan saat ini. Zheng Xiaoqi bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi grup Yunting benar-benar kuat. Dan bahkan seorang master seperti Cui Hongwan bukanlah tandingannya. Park Tianxin, yang berada jauh di ibu kota provinsi, menerima telepon dari keponakannya Li Zaizhen. Sesuatu terjadi. Park Tianxin tercengang. Paman, Cui Hongwan dipukuli. Dan sekarang dia di rumah sakit. Hidup dan matinya tidak diketahui. Setelah Li Zaizhen mengatakan yang sebenarnya, tangan Park Tianxin jatuh ke tanah dengan sekejap. Dia terkejut. Ada apa? Tuan Park seharusnya adalah Cui Hongwan. Bukan lawannya, kan? Li Zaisi memasang ekspresi tenang dan menyesap tehnya perlahan. Pu Tianxin menatapnya dengan heran. Ah, Tuan, apakah Anda menebaknya? Biasanya, penjaga keamanan grup Yunting mana yang dapat memecahkan bahkan Li Dazong, Li Dayong dan Li bekerja sama, tidak sulit untuk mengalahkan Cui Hongwan. Bagaimanapun, Cui Hongwan lebih baik dari 2 saudara tidak bisa lebih kuat. Li Zaisi menganalisis dengan tenang. Pu Tianxin segera berkata, Tuan yakin? Hahaha, saya hanya tertarik jika mereka lebih kuat. Jika tidak, akan membosankan untuk membunuh dengan satu gerakan. Li Zaisi tersenyum. Melihat Li Jae-suk yang begitu percaya diri, Park Chon-sin tersenyum. Cepat dan tanyakan bagaimana negosiasinya. Mendengar ini, Park Tianxin mengangkat telepon dan memutarnya. Bab 527. Apakah gadis dari keluarga Zheng saya dinaiki oleh Ye Junlin? Apa? Peringatkan kami. Beri kami 5 hari. Jika tidak, kami akan diusir dari China. Park Tianxin sangat marah. Dia memberitahu Li Zaisi tentang 3 peringatan yang diajukan Ye Junlin. Ledakan. Li Zaisi menamparkan meja dengan keras. Hebat sekali. Anda ingin mengusir grup Sansing dari China. Ini konyol. Tuan, tenanglah. Dilihat dari situasi saat ini, kamu benar-benar harus keluar dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kata Park Tianxin. Yah, kamu yang mengatur.
Aku bisa mengambil tindakan kapan saja. Mata Li Zaizi terbakar. 3 murid dipukuli dan dilukai satu demi satu. Dan sekarang mereka dipermalukan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Mata Putiansin berkilat, Tuan. Pernikahan keponakan saya akan diadakan dalam 5 hari. Saya ingin menyelesaikan masalah ini pada hari berikutnya. Baiklah. Selain itu, saya juga mengundang Tuan untuk menghadiri pernikahan keponakan saya. Anda akan menghadiri pernikahan mereka. Pernikahan mereka pasti tidak akan terlupakan di dunia. Park Tianxin memohon. Tidak masalah. Saya baru saja pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Setelah pernikahan, kami akan menyelesaikan grup Yunting. Setelah Li Zaizhen menerima berita itu, dia segera memberitahu Zheng Xiaoqi. Apa? Karakter tingkat jiwa nasional seperti ini juga ingin menghadiri pernikahan kita. Zheng Xiaoqi sangat bersemangat. Karena kabut negosiasi tersapu bersih. Paman berkata, mari kita persiapkan pernikahan dengan tenang dan abaikan Yunting Group untuk saat ini. Selain itu, pernikahan ini harus keras dan biarkan media merilis berita. Kata Li Jaijin. Pernikahan ini bukanlah pernikahan sederhana. Ini adalah cara yang digunakan oleh grup Sansing untuk membangun momentum. Segera, media utama di Suzhou dan Hangzhou mengumumkan bahwa Zheng Xiaoqi, agen umum distrik Huaxia Grup Sansing, akan menikahi Li Zaizhen, keponakan kepala distrik Huaxia Grup Sansing. Pernikahan akan diadakan di Binhai Manor 5 hari kemudian. Yang lebih sensasional adalah master pertama Taekwondo di Korea Selatan, dan kepala instruktur dari Million Forces Korea Selatan, Master Li Zaizi juga akan menghadiri pernikahan sebagai saksi. Untuk sementara waktu, Suzhou, Hangzhou, dan bahkan seluruh Jiangnan mendidih. Pernikahan itu seharusnya menarik perhatian. Sekarang bahkan para master tingkat jiwa nasional Korea datang untuk berpartisipasi. Ini sangat menarik. Pernikahan ini ditakdirkan untuk menarik perhatian dunia. Di rumah leluhur keluarga Zheng. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberkati keluarga Zheng saya. Zheng Wensuo melihat ke langit dan tertawa. Kakek Zheng Xiaoqi, Zheng Yuanbo bersandar pada tongkat dan bertanya dengan penuh semangat. Apa? Li Zaizi, master pertama Taekwondo, ingin menjadi saksi. Ayah, bukan itu. Li Zaizi adalah harta nasional. Tidak ada bintang yang bisa menandingi. Ini setara dengan Qin Beishan di Tiongkok. Zheng Wensuo berkata dengan penuh semangat. Perlakukan orang bukan Yahudi sebagai kebanggaan. Hahaha. Tuhan memberkati keluarga Zheng saya. Keluarga Zheng saya memiliki Phoenix. Zheng Yuanbo tertawa dan menatap Zheng Xiaoqi dengan kagum. Ini seperti 3 kegembiraan. Putriku telah menjadi agen umum dan menikah dengan orang Korea. Sekarang harta nasional datang untuk menyaksikan pernikahan itu. Aku sangat senang. Ibu Zheng Xiaoqi, Wulan, menangis bahagia. Zheng Wensuo tiba-tiba menghela nafas. Ini masih hidup putriku. Jika aku benar-benar mengikuti Ye Junlin saat itu, sekarang bukan apa-apa. Tentu saja. Saya katakan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia, Ye Junlin, bisa naik tinggi ke gadis keluarga Zheng saya? Zheng Yuanbo berkata dengan marah. Setelah Ye Junlin memilih Li Ziran, Zheng Yuanbo memohon pada Ye Jiansen dengan getir. Akibatnya, mereka dihina oleh Ye Jiansen dan yang lainnya, dan mereka menyimpan kebencian ini di hati mereka. Bab 528. Apakah Anda layak menjadi seorang wanita? Ngomong-ngomong, Ye Jiansen dan yang lainnya harus diundang ke pesta pernikahan. Katakan pada mereka untuk melihat baik-baik keberadaan seperti apa yang dinikahi cucuku. Zheng Yuanbo pasti akan mengeluarkan bau mulut ini. Itu pasti. Aku akan pergi ke keluarga Ye. Zheng Wensuo segera pergi ke rumah leluhur keluarga Ye. Semua properti keluarga Ye diambil. Ye Junlin hanya meninggalkan rumah leluhur untuk mereka. Sekarang keluarga Ye turun. Mobil-mobil mewah hilang. Sebagai gantinya adalah mobil listrik. Lebih disukai Jetta. Melihat adegan depresi dan penurunan keluarga Ye, Zheng Wensuo merasa sangat bahagia. 30 tahun Hedong. 30 tahun Heksi. Saat itu, keluarga Zheng kami hampir berlutut di tanah dan memohon dengan getir untuk tidak menghapus kerabat boneka. Pada saat itu, mereka serendah semut. Keberuntungan bisa membuat orang. Dalam 10 tahun, situasinya telah terbalik.
Keluarga Ye sama miskinnya dengan anjing. Dan keluarga Zeng seterang matahari. Memikirkan hal ini, Zeng Wensuo tersenyum. Apakah Anda mengatakan itu menjengkelkan? Wensuo, kenapa kamu ada di sini? Orang tua angkat Ye Junlin, Ye Donghui dan Wu Wanruo berjalan ke arahnya. Mereka memandang Zeng Wensuo dengan heran. Menghadapi teman-teman mereka lagi, keduanya sangat gelisah di hati mereka. Di mana Ye Jiansen? Keluar juga. Zeng Wensuo memasukkan tangannya ke saku dan mencibir. Ketika dia melihat Ye Jiansen saat itu, dia membungkuk dan tidak berani saling memandang. Sekarang dia menyendiri. Ye Jiansen tidak peduli padanya sama sekali. Segera, Ye Jiansen dan yang lainnya berkumpul. Ada apa dengan Tuan Zeng? Ye Jiansen bertanya dengan suara rendah. Setelah kejatuhan, keluarga Ye menderita banyak intimidasi. Jadi Ye Jiansen menundukkan kepalanya jika dia bisa. Biarkan saya memberitahu Anda satu hal, putri saya akan menikah dalam 5 hari. Anda semua harus hadir. Zeng Wensuo memerintahkan. Selamat. Kami pasti akan berpartisipasi. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Zeng untuk mengingat kami. Ye Jiansen berkata sambil tersenyum. Senyum Zeng Wensuo semakin dalam. Apakah Anda tahu berat Xiaoqi keluarga saya? Agen umum distrik Huaxia Group Sansing, membayar dividen 200 juta yuan setahun. Tunangannya adalah keturunan langsung dari keluarga Li Group Sansing dan memiliki ekuitas Group Sansing. Katakan lebih sedikit. Mari kita mulai dengan puluhan miliar. Ini bahkan lebih kuat daripada ketika keluarga Ye Anda berada di puncaknya. Ye Jiansen dan yang lainnya terkejut, tetapi juga menggema, itu benar. Keluarga Zeng sudah sangat kuat. Nona Zeng Xiaoqi bahkan lebih seperti burung phoenix. Senang mengetahuinya. Saat itu ketika keluarga Anda Ye Junlin menolak, keluarga Zeng kami menengahi. Dan Anda benar-benar merobek kertas ciuman boneka itu. Anda tampak sombong pada waktu itu. Zeng Wensuo mengalihkan pandangannya ke Ye Jiansen dan yang lainnya. Ye Jiansen dan yang lainnya hanya merasa panas di wajah mereka. Semua orang tahun ini kembali. Kamu punya hari ini juga. Apakah saya mengatakan pada saat itu bahwa Ye Junlin Anda tidak layak untuk putri saya? Apakah Anda percaya sekarang? Haha. Zeng Wensuo berkata lebih dan lebih ceria. Segera senyum di wajahnya hilang. Karena keluarga Ye tidak menjawab pertanyaannya. Apa yang saya katakan sebelumnya digaungkan oleh seseorang. Tetapi ketika datang ke Ye Junlin, keluarga Ye tidak menanggapi. Dan ekspresi mereka menjadi tidak normal. Melihat ini, Zeng Wensuo sedikit marah. Dan dia mencibir, apa? Apakah kamu masih berpikir putriku tidak layak untuk Ye Junlin? Ye Donghui dan Wu Wanruo saling memandang dan mengangguk bersama. Yah, tidak layak. Yang lain tidak berbicara. Tapi artinya sama. Zeng Xiaoqi tidak akan pernah layak untuk Ye Junlin. Itu adalah senjata terpenting negara. Jenderal Kunlun, dewa perang untuk melindungi negara. Apakah putri Anda layak untuk itu? Bab 529. Mengenakan seragam militer ke pernikahan. Apa? Setelah mendengar ini, Zeng Wensuo menjadi marah. Siapa Ye Junlinmu? Putriku tidak layak untuknya. Zeng Wensuo menunjuk ke hidung Ye Donghui dan berkata, jangan bicara tentang Ye Junlin saat ini. Bahkan jika Ye Junlin yang berada di puncaknya 6 tahun lalu. Putri saya sekarang adalah eksekutif grup Sansing. Anda harus memahami bahwa grup Sansing adalah caebol besar, bukan sembarang perusahaan. Belum lagi putri saya akan menikah dengan garis langsung grup Sansing. Ye Junlin tidak sangat berharga untuk putriku. Hahaha. Ye Donghui tertawa. Adalah ejekan. Zeng tua, sayang sekali kamu masih dari Cina. Apakah putrimu bangga menikah dengan orang Korea? Apakah putrimu pekerjaan yang baik di perusahaan asing? Apakah ini modal untuk pamer? Ketua grup Sansing tidak layak untuk pendaratan raja saya. Ye Donghui mencibir. Ya, bukankah itu hanya perusahaan Korea? Apa yang bisa dibanggakan? Masih ingin menjadi layak untuk Ye Junlin. Mimpi. Yang lain juga setuju. Meskipun keluarga Ye telah melakukan semua hal buruk, meskipun banyak orang di keluarga Ye memiliki pandangan buruk. Namun dalam peradilan nasional, benar dan salah negara masih terlihat jelas. Apa yang bisa dibanggakan dari menantu orang Korea? Zeng Wensuo sangat marah. Oke, keluarga Ye-mu benar-benar tangguh.
Semuanya seperti ini. Apakah menurutmu itu sebelumnya? Zheng Wensuo meraung. Ye Donghui membujuk. Zheng tua, kita bisa pergi ke pesta pernikahan. Tapi saya sarankan Anda jangan pernah mengundang Ye Junlin. Jika Anda mengundangnya, itu pasti akan menjadi kesalahan. Wu Wanruo juga berkata dengan pasti, ya, itu benar. Jika Anda ingin mengundang Ye Junlin ke pernikahan, jika Anda pikir dia menyesalinya, keluarga Zheng Anda malah akan menyesalinya. Ya, jangan undang Ye Junlin ke pernikahan. Cahayanya akan menutupi semua orang. Dia akan membiarkan putrimu. Biarkan kamu. Biarkan semua orang di keluarga Zheng menyesalinya. Ye Jiansen juga mengatakan hal yang sama. Tapi keluarga Ye lebih seperti ini. Zheng Wensuo lebih tidak puas. Bagus sekali. Ye Junlin, aku harus membiarkan dia datang ke pesta pernikahan. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Zheng akan menyesalinya. Bisakah dia menaungi menantuku? Zheng Wensuo sama sekali tidak percaya pada kejahatan. Setelah Zheng Wensuo pergi, Ye Donghui menghela nafas tanpa daya. Pemuda lain yang tercengang. Sama seperti kita sebelumnya. Tidak percaya pada kejahatan. Di malam hari, Taman Oriental. Apakah kamu melihatnya Ye Junlin? Bayi perempuanmu Zheng Xiaoqi akan menikah. Dia pria Korea yang tampan. Li Ziran bertanya sambil tersenyum. Aku tahu. Berita pernikahan mereka luar biasa. Ye Junlin tampak tidak sabar. Lalu aku bertanya padamu apakah kamu menyesalinya. Sekarang Zheng Xiaoqi sangat cantik dan sangat baik. Li Ziran bertanya sambil menatap Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, istri, kapan kamu belajar dengan buruk? Datang untuk mengejekku. Setelah berbicara, Ye Junlin mulai menggelitik. Li Ziran terus menghindar. Suamiku, aku salah. Mari kita mulai bisnis. Apakah dia mengundangmu untuk menikah? Li Ziran bertanya. Ini undangan. Saya setuju untuk berpartisipasi. Li Ziran meremas Xiao Fengquan. Karena kita ingin berpartisipasi, maka kita akan memperlakukannya dengan megah. Aku akan menemukan waktu besok untuk membelikanmu satu set pakaian. Dan kamu tidak boleh kehilangan muka. Haha, itu tidak perlu. Aku sudah menyiapkan pakaian. Benar-benar mendominasi. Ye Junlin tersenyum. Karena dia menghadiri pernikahan Zheng Xiaoqi dan akan mengenakan seragam umumnya. Bab 530. Cinta abad ini. Itu bagus. Bagi saya tidak perlu berpartisipasi. Saya tahu bahwa keluarga Zheng selalu menganggap saya sebagai musuh. Li Ziran tersenyum. Haha, meskipun dia bayi perempuan, aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Kata Ye Junlin. Li Ziran tersenyum dan berkata, suamiku, kamu tidak mengerti pikiran seorang wanita. Kamu memperlakukannya sebagai saudara perempuan, tetapi dia tidak memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki. Kamu telah mengecewakannya sejak awal, tetapi untuk pernikahan ini, kamu akan mempersiapkannya dengan murah hati. Berikan hadiahnya. Jika kamu tidak punya cukup uang, ambil kartu ini. Dia dengan murah hati menyerahkan kartu bank kepada Ye Junlin. Ye Junlin dengan sayang menyentuh rambutnya. Artinya, Li Ziran sangat baik. Jika Anda menginginkan wanita lain, apalagi pergi ke pesta pernikahan pro boneka, bahkan ke pernikahan wanita, mereka tidak akan bahagia. Belum lagi memberikan uang untuk membeli hadiah. Ye Junlin tersenyum. Oke, saya tidak mengharapkan ini. Saya akan menyiapkan hadiah besar. Ye Junlin memberitahu Qinglong untuk menyiapkan hadiah besar. Dalam beberapa hari terakhir, grup Sansing telah merambah ke setiap bidang di Suzhou dan Hangzhou, membuat persiapan untuk pemukiman skala besar. Yang disebut pernikahan hanyalah alat untuk digunakan. Semuanya adalah langkah Sansing Group untuk menaklukkan pasar Suzhou Hangzhou. Ye Junlin membiarkan orang menutup mata dan mengabaikannya. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Hanya ada satu hari tersisa sampai pernikahan Zheng Xiaoqi. Keluarga Zheng sudah siap. Perkebunan tepi laut telah banyak berinvestasi untuk membuat tempat pernikahan. Putriku luar biasa, dan pernikahannya telah menarik perhatian dunia. Zheng Wensuo tertawa terbahak-bahak. Ayo, mari kita semua duduk dan istirahat. Zheng Yuanbo tertawa. Mulai besok dan seterusnya, cucumu akan menjadi bagian dari grup Sansing. Dan keluarga Zheng kami akan mengikutimu. Semua orang di keluarga Zheng senang. Zheng Xiaoqi sedang mencoba berbagai gaun pengantin.
Besok dia akan menikah dengan cara yang paling indah. Beritahu mereka yang memandang rendah dirinya bahwa dia menjadi makhluk tertinggi. Biarkan mereka yang pernah meninggalkannya menyesalinya. Siapa yang paling ingin kamu temui di pernikahan putrimu besok? Wulan bertanya. Ye Junlin. Cahaya dingin melintas di mata Zheng Xiaoqi. Keluarga Zheng sebenarnya tahu bahwa dia selalu menyukai Ye Junlin. Tetapi setelah Ye Junlin memilih Li Ziran, dia sangat menyakitinya. Zheng Xiaoqi berubah dari cinta menjadi benci. Sekarang hanya ada kebencian penuh untuk Ye Junlin. Dia bersumpah pada saat itu untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Luar biasa untuk melampaui Ye Junlin dan Li Ziran. Biarkan Ye Junlin menyesalinya. Dia akan menikahi pria ribuan kali lebih baik dari Ye Junlin. Biarkan Ye Junlin perhatikan baik-baik. Dialah yang tidak layak untuk dirinya sendiri. Setelah sekian lama, hari ini akhirnya tiba. Zheng Xiaoqi berharap waktu akan cepat berlalu. Dia tidak sabar untuk melihat Ye Junlin dan keluarga Ye menyesalinya. Keluarga Zheng tampak segar dan santai. Zheng Yuanbo bahkan menyalakan TV untuk menonton berita. Menurut laporan berita luar negeri, hari ini di sebuah lelang di Hawaii, sebuah kalung yang disebut Love of the Century dijual dengan harga setinggi langit 800 juta. Dilaporkan bahwa pembelinya berasal dari China, dan kalung itu sedang dikirim ke China. Saya juga mendengar bahwa kalung ini digunakan sebagai hadiah pernikahan. Dalam dirinya sendiri, cinta abad ini adalah simbol cinta yang murni dan tak tergoyahkan, yang telah melewati berabad-abad. Saya tidak tahu betapa beruntungnya pengantin Huaxia itu. Berita ini menarik perhatian keluarga Zheng, terutama Zheng Xiaoqi. Karena tanda cinta yang disiapkan Li Jaijin untuknya juga berupa kalung edisi terbatas. Bernilai jutaan. Buat adik perempuannya sangat iri. Bersambung.